semangat yang besar terhadap Islam, tapi semangat yang tidak didukung oleh ilmu adalah kejahilan. Semangat harus disertai dengan ilmu, bahkan ilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Tidak serta-merta semangat memperjuangkan Islam, tapi jahil. Akhirnya mereka mencoreng Islam, memburukkan Islam di mata manusia, dan membuka pintu bagi musuh-musuh Islam untuk memburukkan Islam dan menghina Islam, merendahkan kaum muslimin dan seterusnya, disebabkan kejahilan. Baik. Kemudian juga pengamalan dalam keseharian kaum muslimin. Karena ketidaktahuan mereka, atau mereka belum tahu, karena mereka tidak berdiri di atas manhaj yang hak, manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena itu dalam pengamalan keagamaan mereka, dalam keseharian kehidupan mereka, dalam salat mereka, dalam wudu mereka, di dalam masjid mereka, ketika mereka saum dan seterusnya, menyimpang, berlawanan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan sebagiannya tidak ada asal usulnya dari Islam. Ada selamatan kematian, atau yang kita kenal di negeri kita ini tahlilan. Hari pertama sampai hari ke-7 dan seterusnya. Jelas ini bukan dari Islam. Ini amal jahiliyah. Karena itu ijma' seluruh madhab mengharamkan perbuatan itu. Yang sebelumnya para sahabat telah ijma' bahwa berkumpul-kumpul di tempat ahli mayit dan makan-makan di situ termasuk dari bagian meratap, dan meratap adalah dosa besar. Dan jelas ini bukan dari Islam, tapi kaum muslimin dalam keseharian mereka mengamalkannya dalam kehidupan keagamaan mereka. Apa yang menyebabkan demikian? Karena cara beragama mereka yang salah, yang harus dirubah. Bahkan sebagian dari mereka tampil sebagai mujahid yang membela bid'ah besar ini. Ini contoh pengamalan. Umumnya mereka kaum muslimin tidak atau belum tahu, dan mereka yakin ini dari Islam. Mereka pun menjadikan Al-Quran sebagai bacaan untuk orang-orang yang telah mati. Al-Quran hidayah, hudan linnas. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran hidayah. Allah turunkan di bulan Ramadan sebagai hidayah, petunjuk bagi manusia. Dia akan memimpin manusia
kepada jalan yang terang benderang dan menjelaskan kepada manusia mana yang hak dan mana yang batil. Bahkan Allah katakan wa bayyinatin minal huda. Di dalam Al-Quran penuh dengan hujjah, dalil, alasan. Bagaimana mungkin kita membacakan Al-Quran untuk orang-orang yang telah mati, bahkan menghatamkan Al-Quran di kubur? Al-Quran hidayah, bacaan Al-Quran untuk orang yang hidup, dibacakan kepada orang yang hidup agar mereka mengerti tentang Al-Quran, agar mereka paham tentang Al-Quran, agar masuk hidayah ke dalam mereka dengan izin Allah. Karena hanya orang-orang yang bertakwalah yang akan memanfaatkan dan mengambil hidayah Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada satupun keraguan di dalamnya tentang kebenaran isinya, tentang bahwa Al-Quran kalamullah, tentang bahwa Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam benar adanya seorang Nabi dan Rasul. Hudan lil muttaqin, hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yakni hanya orang-orang yang bertakwalah yang mengambil manfaat dari hidayah Al-Quran. Kata ulama, mafhumnya orang yang tidak takwa tidak akan bisa berjalan di atas hidayah Al-Quran, tidak akan bisa mengambil hidayah Al-Quran. Karena itu Al-Quran bacaan untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Ini salah satu kelemahan dari kelemahan kaum muslimin. Mereka tidak membaca Al-Quran dan mereka tidak mentadabburkan Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau mentadabburkan Al-Quran? Kepada siapa Allah perintahkan ini? Kepada orang-orang yang telah mati untuk mentadabburkan Al-Quran, atau kepada orang yang hidup? Tentu jawaban orang yang berakal kepada orang yang hidup. Afal yatadabbarun Al-Quran. Allah tegur manusia, tidakkah mereka mau memikirkan Al-Quran? Atau hati-hati mereka telah terkunci? Bahkan dalam ayat yang lain, afala yatadabbarun Al-Quran. Tidakkah mereka mau memikirkan Al-Quran, mentadabburkan Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, niscaya mereka akan dapati di dalam Al-Quran itu perselisihan, pertentangan, kontradiksi yang sangat banyak. Tapi Al-Quran min 'indillah, dari sisi Allah. Siapa yang Allah maksudkan, Allah tunjukkan dengan firman-Nya ini? Orang yang hidup atau orang yang mati? Mereka bacakan Al-Quran, mereka kirim pahala kepada, kirim ayat Al-Quran, kirim Al-Fatihah kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah ila ruhi fulan 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 fulan. Jelas ini bukan agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah diamalkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tidak pernah diamalkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an.
Dan ini pengamalan yang begitu banyak diamalkan oleh kaum muslimin, bahkan mendarah daging. Nah, ini pentingnya kita berbicara manhaj para sahabat. Pernahkah para sahabat selesai salat, memimpin salat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, atau Umar, atau Uthman, atau Ali, atau Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain sahabat radhiyallahu anhum, selesai salat mereka sebagai imam, mereka memimpin zikir bersama, berdoa, memimpin doa, kemudian habis itu, selesai itu berdiri, memutari bersalaman-salaman sambil berteriak suara keras, mengucapkan selawat-selawat. Itu agamanya para sahabat. Kita yakin itu bukan dari Islam. Tidak pernah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengajarkan seperti itu. Tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Bahkan dalam sebagian riwayat sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi di kitab sunannya, Abdullah bin Mas'ud mendatangi kelompok yang membuat halqah di masjid, dipimpin oleh seseorang. Lalu yang memimpin itu mengatakan, kabbiru, bertakbirlah kalian. Maka rame-rame mereka takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halilu, tahlillah kalian, ucapan la ilaha illallah. Sabbihu, tasbihlah, gitu. Ditegur dengan sangat keras oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan dinyatakan bahwa mereka berbeda agamanya dengan agama Muhammad. Yani Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengerjakan seperti itu. Dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ini para sahabat Nabi, yani masih ada. Dan mereka tidak melakukan itu. Itu zikir-zikir yang sunnah yang diamalkan, tapi caranya salah. Bagaimana kalau zikirnya tidak sunnah? Dan itu diamalkan dalam keseharian salat kaum muslimin. Dan umumnya mereka menganggap inilah bagian dari Islam. Inilah amal saleh. Karena ketidaktahuan mereka. Lagi yang sama sekali enggak ada usul-usul dari Islam. Peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj. Apa itu agamanya para sahabat? Para sahabat tidak pernah mengerjakannya. Peringatan Maulid merupakan bid'ah besar dalam Islam. Bukan bid'ah yang dianggap kecil. Dan perkara bid'ah adalah perkara besar. Karena Nabi alaihi salatu wassalam mewanti-wanti kita, memperingati kita, iyyakum wa muhdatsatil umur, awaslah kamu dari perkara yang baru. Itu dirayakan oleh kaum muslimin.
Jelas itu tidak pernah dilakukan oleh sahabat dan tidak pernah ada di dalam Islam selama 3 abad. Baru dimunculkan, diangkat ke permukaan oleh orang-orang zindiq yang mengatasnamakan juga ahli bait. Jadi Rafidhah ini tempat berkumpulnya kaum zindiq untuk merusak Islam dari dalam. Maka yang pertama kali membuat peringatan Maulid ini orang-orang Syiah Fatimiyah, Syiah yang mengadakan peringatan, berbagai macam peringatan. Ada peringatan Maulid Nabi, ada peringatan Maulid Ali, peringatan Maulid Hasan, Husain, Fatimah. Jadi selama ratusan abad, 300 tahun kurang lebih, enggak pernah ada tuh Maulid dalam Islam. Tidak pernah dikenal oleh para imam kita, tidak pernah dikenal oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, sahabat, enggak pernah. Kenapa kita amalkan? Karena cara beragama kita yang salah. Kita mengambil agama kita bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Kita memahami Al-Quran dan Sunnah tidak mengikuti pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Bahkan di sana ada yang lebih besar lagi. Kesyirikan. Syirkul kubur. Pemujaan kepada kuburan-kuburan. Saya kira ini kita sudah tahu. Begitu banyak kuburan tertentu yang diyakini bahwa orang yang mati mempunyai kebesaran, kemuliaan, didatangi pada waktu-waktu tertentu. Mereka berdoa kepada Allah dengan perantara orang yang telah mati ini, bersimpuh di kuburnya. Bahkan sebagian langsung meminta-minta kepada orang yang telah mati ini. Ini syirkul kubur. Kultus terhadap orang-orang tertentu. Mereka juga meyakini bahwa berdoa di kubur tersebut mustajab. Dan tidak sedikit kaum muslimin tur ziarah kubur, wisata religi. Tur. Sampai di kubur mereka ngapain? Tentu mereka mempunyai keyakinan. Dan tentu mereka mempunyai maksud, tujuan. Agar diijabahkan, agar apa yang mereka inginkan terkabul dan seterusnya. Ini asyirku billah, syirik kepada Allah. Dan ini menghancurkan keislaman seseorang. Dan ini banyak. Apa begitu cara beragama para sahabat? Hah? Tidak. Para sahabat ya seperti itu.
Setelah Rasulullah SAW wafat, tidak ada yang mendatangi kubur Rasulullah SAW untuk meminta kepada Allah dengan perantara beliau, apalagi meminta langsung kepada beliau yang telah wafat. Tidak. Nah, karena ini menyelisihi, menyimpang dari perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Walhasil, begitulah cara beragama kita, kaum kita, sehingga terjadilah penyimpangan-penyimpangan yang sebagiannya sangat besar dari agama Islam itu sendiri. Karena kejahilan kita, karena ketidaktahuan, dan karena sikap dan cara beragama yang salah. Sehingga sebagian dari kita, saudara-saudara kita, mempunyai keyakinan dan pengamalan seperti itu. Karena itu, obatnya adalah kembali kepada Alkitab dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah, salafun as-salihin, yang diketuai oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Karena itu kalau kita melihat sebuah keyakinan yang mengatasnamakan Islam, atau perkataan atas nama Islam, atau perbuatan atas nama Islam, akan tetapi para sahabat radhiyallahu anhum tidak pernah meyakininya atau mengatakannya atau mengamalkannya, maka taulah kita itu bukan dari Islam. Karena kalau perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Adakah satu keyakinan, perkataan dan amal di dalam Islam yang tidak diamalkan oleh para sahabat? Tentu tidak ada. Kenapa? Karena para sahabat adalah penyambung lisan Nabi yang mulia. Para sahabatlah orang-orang pertama yang diperintah oleh Nabi untuk tabligh. Liyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib. Hadisnya ada di kitab ini. Hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Perintah Nabi kepada para sahabat untuk tabligh. Orang yang pertama tabligh, menyampaikan Islam, adalah para sahabat. Yang menunjukkan bahwa para sahabat adalah orang-orang kepercayaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku meskipun seayat. Kan pertama kali Nabi SAW perintahkan ini kepada para sahabat. Sampaikan dariku, maka bertebaranlah para sahabat di permukaan bumi ini, menyampaikan ayat dan hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dan menjelaskan Islam yang hakiki yang dibawa oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Islam yang sebenarnya, Islam agama yang agung, agama yang besar, yang kita tidak bisa mengenalnya kecuali dari jalan Alkitab dan Sunnah, dan mengikuti dan melihat perjalanan para sahabat. Itu Islam.
Islam yang besar, Islam yang menyentuh hati-hati manusia. Karena itu manusia berbondong-bondong masuk ke dalam ajaran Islam. Ini ikhwan dan akhwat yang saya muliakan. Kenapa kita mempelajari manhaj sahabat? Dan wajib bagi kita bermanhaj dengan manhaj para sahabat. Di antaranya dua jawaban tadi. Dan masih banyak lagi jawaban yang lain. Sebab kalau tidak, pasti kita akan tersesat di dalam beragama. Pasti. Pasti kita akan tersesat dalam beragama. Tidak tahu tentang dinul Islam yang sebenarnya, yang hakiki. Kalau kita tidak mengikuti sabilil mu'minin, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Tidakkah tegas ayat ini menyatakan kewajiban mengikuti perjalanan orang-orang mukminin? Dalam ayat ini orang-orang mukminin, para sahabat. Kalau kita tidak mengikutinya, maka kita akan tersesat, bahkan diancam jahannam. Karena sabilil mu'minin dalam ayat ini, sepakat para ulama mengatakan ini sahabat. Sahabat yang pertama yang menjadi orang-orang mukminin. Karena itu alangkah besarnya manhaj para sahabat itu. Kalau kita tidak mengikutinya, belajar mempelajari manhaj para sahabat, pertama secara ta'sil, berdalil kenapa kita harus mengikuti manhaj para sahabat. Wajibkah kita mengikuti manhaj para sahabat? Jawabannya adalah wajib. Dalil dari mana? Dari Al-Quran, dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kita mempunyai hujjah kuat, hujjah yang besar, burhan. Karena beragama itu harus dengan dalil, harus dengan hujjah. Kita harus tahu qala Allah wa qala Rasul. Apa kata Allah, apa kata Rasul. Dan yang kedua, tafsil, terperinci, tidak secara mujmal. Mengikuti manhaj para sahabat secara ta'sil, berdalil dan tafsil, terperinci. Sebagian besar kaum muslimin cinta kepada para sahabat. Bahkan sebagian tahu tentang tarikh perjalanan kehidupan para sahabat.
tapi tidak tahu manhaj cara beragama mereka. Cara beragama mereka tidak tahu. Karena itu kita harus mempelajarinya secara terperinci. Tentu tidak cukup di majelis ini. Harus belajar duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu Ahlus Sunnah yang pengajarnya berjalan di atas manhaj yang hak,